Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Baik lagi dengan komik online 27. Untuk kali ini Mimin akan menceritakan sebuah buku yang berjudul Bahagianya Saling Memaafkan. Untuk para penonton yang mempunyai kesalahan atau tidak punya kesalahan, sebaiknya saling memaafkan kepada teman-teman atau kepada siapapun yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap kita. Oke, langsung aja kita baca bukunya. Alkisah hidup seorang pria bernama Pak Hasan. Ia memiliki dua orang anak, yaitu Asti dan Dul. Di rumahnya yang tidak begitu besar, mereka tinggal bersama seorang ibu tua bernama Nenek Aminah. Ibu tua ini tidak lain adalah ibu kandung dari Pak Hasan atau Nenek Asti dan Dul. 5 tahun yang lalu, istri Pak Hasan pergi meninggalkan mereka untuk menikah dengan pria lain. Kejadian memilukan ini membuat Pak Hasan merubah menjadi sosok yang sangat keras, pemarah, otoriter, dan arogan. Suatu hari Pak Hasan jadi sering sekali marah. Bahkan suatu saat Nenek Aminah salah berkata pun Pak Hasan menjadi kesal dan akhirnya mereka bertengkar. Begitu juga dengan kedua anaknya. Sejak kecil jika merasa menyampaikan pendapatnya, Pak Hasan selalu marah dan mencaci maki mereka, bahkan sampai memukul mereka dengan rotan. Nenek Aminah selalu berusaha membela cucu-cucunya, namun sayangnya malah sang nenek yang menjadi sasaran Pak Hasan yang sedang kalap. Setiap cacian dan pukulan Pak Hasan sangat membekas hingga menimbulkan luka pahit di hati anak-anaknya. Selama bertahun-tahun, Asti dan Dul hanya diam saat mendapatkan perlakuan keras dari ayahnya, hingga mereka tumbuh menjadi remaja yang pemurung, pendiam, dan tidak berani mengemukakan pendapatnya. Suatu hari Nenek Aminah sedang menyapu, tiba-tiba memecahkan pot yang ada di rumahnya. "Aduh, ini kan pot kesayangan Hasan, bagaimana ini? Dia pasti marah besar." Dan Pak Hasan pun mendengar, "Ada apa? Suara apa itu tadi?" "Ibu, bagaimana potnya bisa pecah? Kenapa ibu tidak berhati-hati?" "Maafkan ibu nak, ibu tadi sedang menyapu tidak sengaja menyenggol pot bunga ini." "Ah, ibu bisanya cuma minta maaf terus." Dan saat itu beberapa warga pun melihat kejadian tersebut. "Ada apa ini? Ada apa? Ih, lihat tuh ibu, Pak Hasan marah-marah lagi." "Iya, sekarang yang jadi sasaran kemarahannya adalah ibunya sendiri." Dan kedua anaknya pun mendengar, "Kak, ayah marah-marah dengan siapa lagi?" "Ah, mungkin seperti biasanya marah dengan tetangga di." "Loh Nek, kenapa menangis? Apa tadi ayah sedang memarahi nenek?" "Ayah kalian sangat keterlaluan. Nenek tidak sengaja memecahkan pot bunganya, tetapi dia begitu marah besar. Bahkan dia tega membentak nenek hingga didengar oleh tetangga-tetangga kita." "Nenek yang sabar ya Nek, ayah kan memang begitu wataknya. Tetangga kita juga pasti sudah hafal dengan kelakuan ayah." "Iya Asti, tapi nenek sudah tidak tahan lagi dengan sikap ayahmu." "Lalu nenek akan pergi kemana?" tanya si Dul. "Tapi tidak tahu Dul, tapi lebih baik nenek menggelandang saja daripada setiap hari harus menerima caci maki dari anak sendiri." "Kalian baik-baik saja ya di rumah, kalian harus menurut apa kata ayah kalian. Jangan sampai membuatnya marah besar." "Dul akan ikut bersama nenek, ayah sudah sangat keterlaluan dengan nenek," kata si Dul. "Iya Nek, Asti juga akan ikut nenek. Anak-anak kalian masih kecil, kalian butuh ayah, kalian harus makan, harus sekolah. Jangan ikut nenek, karena nenek tak bisa apa-apa, bahkan menghidupi kalian saja nenek tidak mampu." "Tapi Asti tidak mau nenek hidup sendirian. Nenek kan sudah tua, nenek tidak boleh terlalu capek, apalagi melakukan semuanya sendirian." "Tidak apa-apa Nek, Dul juga sudah tidak ingin lagi dimarahi ayah. Biarkan saja ayah mengerti bahwa kita tidak tahan dengan sikapnya." Saat mereka ingin pergi keluar, tiba-tiba, "Mau kemana kalian?" "Kami mau pergi dari sini, kami benci ayah yang suka marah-marah dan mencaci kami." "Oh, jadi begitu kalian. Baiklah, silakan saja kalian pergi, bagaimana bisa kalian hidup sendiri." Dan pergilah mereka bertiga. Setelah itu, beberapa hari kemudian, mereka pikir, "Aku bakal mencari mereka, silakan saja mereka pergi."
Toh nanti mereka akan kembali karena tidak punya tempat tinggal, tak bisa makan dan sekolah. Setelah lewat dari 1 minggu, Pak Hasan mulai resah, sedih dan merasa kesepian. Lalu ia pun mulai mencari ibu dan kedua anaknya. Ia tanya kepada tetangga, saudara, kolega, hingga teman dan guru di sekolah kepada kedua anaknya. Segala cara sudah dilakukan tapi tak ada hasilnya. Sehingga Pak Hasan memohon untuk mencari pada teman dan sahabatnya. Mereka ada di mana ya? Sudah 1 minggu lamanya mereka meninggalkan rumah. Dan bunyi bel, ting tong, Ibu Asti Dul. Dan ternyata itu adalah orang lain. Maaf Pak, ini saya ingin mengantarkan surat undangan kerja bakti. Pak Hasan tidak dapat konsentrasi bekerja dan tidak nafsu makan. Ia gusar memikirkan ibu dan kedua anaknya. Mereka ada di mana ya? Aku menyesal sekali selama ini kasar terhadap ibu dan kedua anakku. Sekarang mereka meninggalkanku. Ternyata keluarga memang harta yang paling berharga. Sementara itu di sebuah losmen. Nak, bagaimana kalau kita kembali ke rumah ayahmu? Ujar si nenek. Tapi bagaimana kalau nanti ayah masih marah, Nek? Iya, bagaimana kalau ayah tidak mau membukakan pintu untuk kita? Kita coba saja dulu. Lagi pula kalian sudah 2 minggu tidak masuk sekolah. Apa kalian tidak kangen pengen sekolah? Kangen sekali, Nek. Dul ingin bermain sepak bola dengan teman-teman. Iya, Asti juga pasti sudah banyak tertinggal pelajaran. Sudah 2 minggu kita meninggalkan rumah. Mungkin ayahmu juga sudah menyadari perbuatannya. Sudahlah, kita kembali saja anak-anak. Nenek tak mau menyengsarakan kalian lebih lama lagi. Kita tak punya uang, sedangkan kalian masih kecil, kalian butuh makan dan sekolah. Dan setelah itu mereka pulang ke rumahnya. Lalu mereka pun pulang. Ting tong. Dan Pak Hasan itu merasa kaget. Ibu, maafkan Hasan, banyak kesalahan yang Hasan lakukan pada ibu. Anakku, berdirilah, percayalah ibu sudah memaafkanmu dari sejak awal kau melakukan kesalahan. Hanya saja ibu tidak tahan lagi jika harus diperlakukan kasar dan dipermalukan di hadapan orang banyak. Daripada ibu sedih, lebih baik ibu pergi saja. Tidak ibu, jangan pergi. Iya nak. Ayah juga meminta maaf ya nak, selama ini ayah suka memarahi kalian. Iya ayah, Asti juga minta maaf karena Asti yang salah. Jika Asti tidak melakukan kesalahan, ayah mungkin tidak akan memarahi Asti. Kalian jangan pergi lagi ya, rumah ini sepi tanpa kehadiran kalian. Ayah rindu dengan kalian semua ya ibu, Asti dan Dul. Ya ayah, Dul sayang ayah. Ayo masuk, apa kalian sudah makan? Ayah belikan makanan ya. Oh iya, bagaimana dengan sekolahmu dan Kak Asti? Sudah berapa lama kalian membolos? Ini pertama kalinya aku melihat ayah begitu tulus meminta maaf dan menyatakan rasa sayangnya. Hari demi hari terlewati, Pak Hasan berlahan melupakan masa lalunya, termasuk masalah sang istri yang tidak kunjung kembali. Tapi ia sadar bahwa meski kehilangan istrinya, ia harus memiliki anak dan ibu yang begitu menyayanginya. Watak Pak Hasan kembali seperti dahulu. Ia menjadi penyabar, lembut dan tidak lagi pemarah. Kedua anaknya tumbuh menjadi anak yang ceria dan berani mengemukakan pendapat di muka umum. Setahun kemudian, Asti, Dul, cepat berangkat nak. Iya ayah, nih Asti dan Dul berangkat dulu. Sudah 1 tahun sejak kejadian itu, Asti sudah tidak benci lagi pada ayah. Ternyata sebuah permintaan maaf yang tulus saja sudah dapat meruntuhkan kepahitan yang terpendam bertahun-tahun lamanya. Hidup dengan cinta ternyata lebih menyenangkan daripada hidup dalam kebencian, ujar sang ayah. Nah teman-teman, ingat ya, kita harus selalu menjaga ucapan dan tindakan kita. Jangan sampai hal tersebut menyakiti hati orang lain. Tetapi jika kalian sudah terlanjur menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitar kita, hal yang dapat kita lakukan ialah meminta maaf dengan tulus. Karena kepahitan yang sudah dipendam bertahun-tahun dapat runtuh hanya dengan sebuah permintaan maaf. Meminta maaf itu penting, tetapi yang lebih penting ialah memaafkan. Karena dengan memaafkan, kalian sedang belajar yang namanya kerendahan hati. Tetapi hal yang terutama ialah memaafkan masa lalumu. Karena jika tidak, kalian akan terus menyakiti orang-orang di sekelilingmu. Dan itu adalah pesan dari cerita buku tersebut teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.